Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai revenue recognition bagian long term construction contract. Saya akan membahas contoh soal yang saya ambil dari buku Keso Intermediate Accounting edisi ketiga dari P18.9. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang sama dengan video sebelumnya. Kita mulai menghitung gross profit menggunakan percentage of completion method. Kita lihat di tabel yang ini. Di tahun 2019, berapa revenue perusahaan? Revenue yang boleh diakui oleh perusahaan adalah sebesar 45% komplitnya dikalikan dengan kontrak price 900.000. Artinya perusahaan sudah boleh mengakui revenue sebesar 405.000. Dengan cost di tahun dengan cost sampai dengan tahun 2019 sebesar 270.000. Ya, artinya gross profit-nya 135.000. Revenue dikurang cost dapat gross profit. Ini angka to date-nya. Ya, angka sampai dengan akhir tahun 2019. Di sini kenapa kosong? Karena ini baru tahun pertama. Ya, jadi belum ada revenue yang diakui di tahun-tahun sebelumnya. Nah, berapa revenue yang diakui tahun ini? Karena ini tahun pertama, sama dengan angka to date-nya. Ya. Nah, kemudian masuk ke tahun 2020. Berapa revenue yang boleh diakui oleh perusahaan sampai dengan tahun 2020? Yaitu sebesar persen komplit tahun 2020. Di tahun 2020, perusahaan telah menyelesaikan 75% dari proyeknya. Artinya, revenue yang boleh diakui adalah sebesar 75% dikalikan dengan 900.000, dapat 675.000. Total cost selama 2 tahun, 450.000. Artinya, gross profit sampai dengan tahun kedua adalah sebesar 225.000. Ini angka to date, artinya angka akumulasi 2 tahun. Nah, berapa angka untuk tahun ini saja? Untuk tahun 2020 saja, artinya kita mesti kurangkan dengan yang tahun 2019. Kita ambil dari sini. Ya. Nah, artinya di tahun 2020 saja, revenue-nya 270, cost-nya 180, untuk gross profit-nya 90.000. Oke, masuk ke tahun ketiga, tahun terakhir. Revenue yang boleh diakui oleh perusahaan sampai dengan tahun ketiga, tahun terakhir adalah semuanya, karena proyeknya telah selesai. 900.000 dengan total cost 610.000. Ya, artinya gross profit sampai dengan tahun ketiga 290.000. Nah, ini kan angka to date, artinya angka akumulasi 3 tahun. Nah, berapa angka untuk tahun ini saja? Artinya kita mesti kurangkan dengan 2 tahun sebelumnya, yaitu kita ambil angkanya dari sini. Ya. Recognize in prior year, kita ambil dari yang angka sini. Kita kurangkan, dapatlah angka yang di-recognize in 2021. Revenue-nya 225, cost-nya 160, gross profit-nya 65.000. Kita masuk ke jurnalnya. Nah, untuk gross profit, jurnalnya ini construction in process, construction expense pada revenue from long-term contract. Construction in process ini menunjukkan gross profit. Di tahun 2019, berapa gross profit-nya? 135.000. Untuk construction expense ini menunjukkan cost-nya, yaitu sebesar 270.000. Pada revenue from long-term contract, ini revenue-nya 405.000. Di tahun 2020, berapa gross profit-nya? Gross profit-nya sebesar 90.000. Dengan cost 180.000 dan revenue 270.000.
Ya, ingat yang di jurnal itu hanya cost atau revenue atau gross profit tahun ini ya, bukan to date-nya, bukan angka yang to date, bukan angka yang akumulasi, tapi yang di-recognize hanya di tahun tersebut. Oke, kemudian tahun ketiga, gross profit-nya 65.000, construction expense-nya 160.000, untuk revenue-nya 225.000. Oke, dan jangan lupa di tahun terakhir kita ada finishing, kita akan bikin jurnal billings in construction in process pada construction in process. Ya, sebesar 900.000, sebesar nilai kontraknya. Jadi nanti akun billingsnya akan jadi 0, akun construction in process-nya juga akan menjadi 0 setelah membuat jurnal yang terakhir ini. Oke, ini untuk metode yang percentage of completion. Berikutnya, bagaimana kalau perusahaan menggunakan cost recovery method? Jadi apabila 3 kriteria tadi tidak terpenuhi, perusahaan akan menggunakan cost recovery method. Nah, bedanya apa dengan percentage of completion? Kalau menggunakan cost recovery method, perusahaan tidak mengakui gross profit sampai dengan proyeknya berakhir atau proyeknya selesai. Artinya, perusahaan akan mengakui semua gross profit-nya di tahun ketiga. Terus bagaimana revenue-nya? Karena gross profit-nya hanya diakui di tahun ketiga, artinya revenue di tahun pertama dan kedua akan sama dengan cost-nya, sehingga gross profit-nya akan menjadi 0 di tahun pertama dan tahun kedua. Kita lihat perhitungannya. Cost di tahun 2019 270.000. Karena kita mau gross profit-nya 0, artinya revenue-nya kita samakan dengan cost-nya, yaitu sebesar 270.000. Di tahun kedua, cost-nya 450.000, revenue-nya juga 450.000, karena kita mau gross profit-nya ini sebesar 0. Ya, ini angka to date, sama kayak tadi, kita kurangkan dengan angka recognized in prior year-nya 270, sehingga yang diakui tahun ini 180.000 untuk revenue maupun cost-nya. Nah, di tahun terakhir, revenue-nya sudah boleh diakui semuanya karena proyeknya telah selesai. 900.000 dengan cost 610.000, jadi gross profit-nya 290.000. Ya, ini angka to date, angka akumulasi. Kita kurangkan dengan angka recognized in prior year untuk memperoleh angka recognized in 2021. Yang kita kurangkan, kita ambil dari sini kan. Ini kita ambil dari sini. Sehingga revenue-nya di tahun terakhir 450.000 dengan cost 160.000, gross profit-nya 290.000. Nah, ini bedanya dengan yang percentage of completion. Kalau tadi kan yang percentage of completion 290 ini tersebar di tahun 2019, 2020, dan 2021. Ya, tapi kalau untuk yang cost recovery, semuanya diakui di tahun terakhir, di tahun 2021. Untuk jurnalnya, perusahaan sama akan menjurnal construction in process, construction expense pada revenue from long term contract. Tapi karena di tahun pertama dan kedua tidak ada gross profit, artinya tidak ada construction in process di tahun pertama dan tahun kedua. Ya, jadi jurnalnya hanya construction expense pada revenue from long term contract sebesar 270 dan 180.000 di tahun 2020. Di tahun terakhir baru ada gross profit. Jadi jurnalnya construction in process 290.000, construction expense 160 pada revenue from long term contract 450.000. Dan tahun terakhir jangan lupa ada jurnal finishing-nya, billings in construction in process pada construction in process sebesar 900.000, sebesar nilai proyeknya. Oke, sekian penjelasan mengenai long term construction contract. Semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.